Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Yusuf, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih. Untuk minggu ini kan tidak ada PR karena hari ini baru pertama kali kita bertemu. Maka PR-nya itu berarti tema yang G. Tema yang kedua dikumpulkannya hari Kamis, terakhir hari Kamis minggu depan. Seperti biasa hasil kerja LKS difoto, dikirimkan. Nanti linknya Bu Inu buatkan untuk mengumpulkan tema G. Jadi hari ini kita membahas tema F-nya, kita bahas bersama-sama. Minggu depannya baru PR yang tema G dikerjakan kalian dulu, baru nanti kita bahas hari Jumatnya bersama-sama dengan temannya yang berada di sekolah. Oke, begitu ya. Sudah dilihat tadi LKS-nya? Sekarang kita lihat PPT dari Bu Ino. Bu, LKS-nya tuh halaman berapa sampai berapa, Bu? Setelah PJOK ada agama tuh. Bukan, maksudnya mengerjakan LKS-nya tuh loh. Halaman 8 ya kalau nggak salah yang tema G itu. Sampai akhir? Ya, sampai Romawi 3. Dikerjakan kapan, Bu, yang tema G-nya? Nanti di rumah, Kamis depan dikumpulkan terakhir. Tapi hari Rabu itu Bu Ino sudah mulai periksa-periksa. Jadi kalian harus cepat-cepat kumpulnya biar Kamisnya tidak terkendala. Pengumpulannya dibuka hari ini aja, Bu. Hari ini memang, nanti siang Bu Ino buka ya. Iya. Oke, sekarang kita lihat hari ini kita akan belajar tema yang F, yaitu aku membutuhkan orang lain. Aku membutuhkan orang lain atau manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain, itu merupakan arti dari apa? Karena manusia makhluk sosial. Pinter. Manusia makhluk sosial, maka manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Lanjut, pelajaran yang akan kita pelajari hari ini tujuannya yaitu kita dapat menjelaskan makna manusia sebagai makhluk sosial. Yang kedua, menyebutkan orang-orang yang turut berperan mengembangkan diri. Dan yang ketiga, terbiasa mendoakan orang-orang yang berjasa mengembangkan dirinya. Dan yang keempat, menjelaskan pesan kitab suci dari Injil Markus bab 3 ayat 31 sampai 35 mengenai arti penting orang. Nah, ini tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Maka sebelum kita masuk lebih lanjut pelajarannya, kita mengamati baik-baik tentang penjelasan video berikut ini.
Keputus ya tadi. Oke, sudah dari sini, dari video singkat tadi, meskipun tulisannya agak cepat, oh Gio sarapan rek, enggak bagi-bagi rek, yang lainnya belajar dia makan. Enak Gio, besok Bu Ino dikasih loh ya. Oke, dihentikan dulu makannya, kita belajar bersama-sama. Nah, untuk itu anak-anak, kita memang dari awal, dari lahir itu sudah membutuhkan orang lain, terlebih orang tua kita dalam memakaikan baju, memakaikan popok, menyiapkan makanan, memberikan susu. Pasti kita sudah bergantung dengan orang lain. Tidak mungkin ada bayi begitu lahir ceprot, terus setelah itu owek-owek, nangis sebentar, habis gitu mah minta baju, mau pakai baju kedinginan soalnya telanjang. Nggak mungkin ada bayi seperti itu kan. Pasti langsung membutuhkan orang tuanya untuk memakaikan bajunya. Terus kemudian kita bertumbuh dewasa, kita masih bergantung sama dengan orang tua. Terutama pada dasarnya kita masih bergantung pada orang tua, menyiapkan makanan, menyiapkan pakaian. Mungkin di antara kalian sambil bosan karena terus di rumah, menyibukkan diri dengan belajar memasak. Ada yang seperti itu? Sehingga sudah bisa menyiapkan makanannya sendiri, bahkan menyiapkan makanan untuk keluarganya. Nah, tetapi ya, wah ada Nicole ternyata ya. Berikutnya, orang tua kalian juga memiliki tujuan, kalian kenapa disekolahkan, tidak homeschooling saja, berada di dalam rumah dengan gurunya hanya satu, tidak memiliki teman sama sekali, karena orang tua kalian mengharapkan yang terbaik. Kalian bisa bersosialisasi dengan anak-anak yang lain, bisa belajar berkomunikasi, bisa belajar berbicara dengan orang lain, belajar menyikapi bagaimana sikap-sikap yang berbeda yang tidak pernah kalian jumpai selama berada di rumah. Itu yang diharapkan oleh orang tua. Kalau di rumah kalian pasti sudah bisa menyikapi, bisa mengerti bagaimana sifatnya orang tua, ayah kamu, ibu kamu, saudara kamu. Tapi kalau di sekolah, tiba-tiba bertemu temannya yang ternyata sangat nuwakal, sukanya mukul, kemudian marah-marah, temannya yang sukanya nangis, yang sukanya ketawa-ketawa sendiri, karena dia lucu. Karena dia gila. Ya, tapi kalian berusaha untuk menyikapi bagaimana aku membawa diriku dengan
sikap yang dimiliki oleh temanku. Ketika temanku sedih, apa yang harus aku lakukan? Kalian mulai mengolah karakter kalian, mulai membentuk diri kalian untuk bisa menghibur temanmu yang sedih, temanmu yang lapar, kalian bisa berbagi, kemudian temanmu yang suka bercanda, kalian bisa terbawa, bisa terhibur dengan candaan dari temanmu, kemudian temanmu yang suka memukul, apakah aku harus membalas dengan pukulan juga atau menegur, menasehati, mengalah supaya tidak terjadi keributan. Nah, disitulah kalian akan belajar. Semakin kalian dewasa, maka karakter kalian pun juga akan semakin terbentuk. Dengan banyaknya orang yang ada di sekitar kalian, banyaknya kenalan yang ada di sekitar kalian. Dari sini, kalian bisa mengolah komunikasi yang baik. Sebab komunikasi yang baik itu merupakan satu faktor utama untuk kalian bertumbuh dan berkembang sebagai manusia. Karena kembali lagi ke awal bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Nah, sekarang kita lihat di sini. Menggali pesan kitab suci tentang pentingnya orang lain dalam mengembangkan diri diambil dari Injil Markus tentang Yesus dan sanak saudaranya. Mungkin kalian sudah pernah mendengar hal ini, di mana ketika Yesus sedang berada mengajar di depan banyak orang, salah satu dari murid Yesus berkata, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tapi malah Yesus menjawab, "Loh, siapa ibuku? Siapa saudara-saudaraku?" Semua orang langsung terkejut. Misalnya seperti ini, ketika Fuji bersama teman-temannya, lalu Jethro datang bilang ke Fuji, "Fuji, itu di depan ada mamahmu, ada saudara-saudaramu." Lalu Fuji dengan entengnya berkata, "Hah? Siapa mamahku? Siapa saudara-saudaraku?" Kalau sampai dengar mamahmu, bagaimana apa yang dilakukan oleh mamahnya Fuji? Marah kan pasti? Ya marah Aku yang mengandungmu, yang melahirkanmu, kok gak mbok anggap? Oh, kamu mau tak kutuk jadi batu. Pasti akan seperti itu kan. Tetapi tidak, Bunda Maria memahami. Bunda Maria mengerti karena Yesus ingin menyampaikan kehendak Bapa. Maksudnya Yesus, jadi Bunda Maria tidak sakit hati, tapi karena Yesus berkata, "Ini ibuku dan saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dan dialah ibuku." Itu yang diucapkan oleh Bunda Maria dan menyimpan segala sesuatu di dalam hatinya. Dia tidak merasa tidak dianggap oleh Yesus, tidak. Tapi dia tahu bahwa memang dari awal Yesus adalah anak Allah yang dikandung, yang dititipkan dalam perut Maria. Seperti itu ya. Berikutnya kita lihat, ini ada poin-poinnya di dalam ringkasan materi kalian yang di LKS-nya itu. Manusia diciptakan Tuhan sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial. Siapa di sini yang bisa menjelaskan arti makhluk pribadi tanpa melihat buku? Sepengetahuan kalian. Ibu, kalau makhluk sosial itu tidak bisa hidup sendiri, membutuhkan orang lain. Kalau makhluk pribadi itu bisa hidup sendiri tanpa memerlukan orang lain. Ada yang pintar Kensi, ada lagi yang mau memiliki pendapat yang berbeda? Oke. Kalau pribadi itu dia bisa mandiri. Mandi Kalau sendiri. yang sosial dia sama keperlu orang lain. Oke, ada lagi memiliki Bu. tanggapan? Bianca. Makhluk pribadi itu jadi kayak tidak butuh bantuannya orang lain. Tapi kalau makhluk sosial itu masih membutuhkan bantuannya orang lain. Oke. Pada dasarnya semua jawaban kalian tidak ada yang salah.
Kalau makhluk pribadi itu makhluk yang bisa berdiri sendiri, sebagai manusia yang mandiri dengan pekerjaan-pekerjaan atau perbuatan-perbuatan yang bisa dia lakukan secara sendiri tanpa bantuan orang lain. Tapi di sisi lain, manusia juga sebagai makhluk sosial yang ada banyak sekali pekerjaan atau perbuatan-perbuatan yang membutuhkan orang lain untuk menyempurnakannya. Maka sebagai makhluk sosial karena membutuhkan orang lain harus didasari dengan semangat persaudaraan, tercermin pada sikap saling menghormati dan saling menyayangi. Setiap orang membutuhkan dan dibutuhkan orang lain karena saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Apa kekurangan pada orang lain, maka perlu kita hormati. Di awal tadi sudah Bu Ino jelaskan bahwa orang pertama tempat kita bergantung adalah orang tua. Kita bersama orang lain dipakai oleh Tuhan menyampaikan kehendaknya dan dipilih Tuhan untuk dijadikan alat bagi sesama. Atau kata lain, seperti tema berikutnya, manusia dijadikan apa oleh Tuhan? Teman kerjanya. Rekan kerjanya. Maka menjalin persaudaraan dengan semua orang atas dasar persamaan iman kepada Tuhan. Lanjutnya sambil kita pelajari yang ada di LKS, nanti kita bisa melihat jawabannya dalam ringkasan kalian ya. Kurang waktunya nanti tidak cukup untuk membahas LKS karena kurang 10 menit lagi. Oke, langsung dilihat LKS-nya, dibaca yang nomor 1. Siapa yang baca, Bu? Absen 1. Absen 1. Dio? Pada dasarnya manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain, karena manusia adalah makhluk asosial. Oke, pintar. Nomor 1 A, sosial. 2. Sikap manusia sebagai makhluk sosial adalah saling memberi dan saling menerima dalam kehidupan bersama. Oke, B. Nomor 3. Untuk bisa saling membantu dan berbagi orang harus mau Untuk bisa saling membantu dan berbagi, orang harus ada komanya di sini. mau mempedulikan sesamanya dengan mengorbankan dirinya demi kepentingan bersama. C. Oke, nomor 3 C. Nomor 4. Bu, nomor 2 tadi apa, Bu? Bersama. Nomor 4. Nomor absen 4 siapa? Puji. Nomor 4, Rasul dalam kasih karunia melimpah karena memberitakan tentang kebangkitan Yesus. Memberitakannya kebanyakan ini ya. Kita akan tentang kebangkitan Yesus. Pinter. Nomor 5. Cara hidup jemaat perdana sungguh memberi semangat kepada kita untuk hidup saling mengasihi. Hal ini ditulis dalam Kisah Para Rasul. Nomor 5 D. Nomor 6. setiap orang membutuhkan dan dibutuhkan Kameranya orang. dinyalakan coy. Oke, Bu. Setiap orang yang membutuhkan dan
dibutuhkan orang lain karena saling Ini ada di ringkasannya di PowerPoint-nya tadi. Saling membutuhkan. Nomor 7. Nomor 1 membutuhkan jawabannya. Nomor 2 atau nomor 7, absen 7. Dalam hidup bersama harus dibangun semangat Persaudaraan ya. Nomor 3. Nomor 8. Teman sejati akan setia dalam suka dan lawan katanya suka apa? Duka. Duka. Pinter. Suka dan duka. Nomor 4. yang Romawi 2. Persaudaraan. Nomor 4. Orang pertama tempat kita bergantung adalah orang tua. Pinter. Tadi sudah dijelaskan. Nomor 5. Absen 10. Yesus dan sanak saudaranya dapat dibaca dalam Injil. Injil apa tadi? Ayo, enggak memperhatikan? Markus. Iya, Markus. Ayo diperhatikan loh, sudah ditampilkan di PPT-nya tadi. Nomor 1, absen 11. jelaskan alasan yang mendasari adanya persahabatan sejati dan saling menghargai. Dilihat di ringkasannya Kaleb. Ini loh alasannya. Loh, Kaleb kok bajunya kok putih merah? Hari ini hari Jumat, bukan hari Senin. Lupa, Bu. Oh, Anjene. Yang dipikir apa itu? Panggil Ya, alasannya ada di poin 18. Persahabatan sejati dilandasi Alasannya ya karena dilandasi rasa cinta yang mendalam sebagai saudara. Dilandasi rasa cinta yang mendalam sebagai saudara. Tuh, ada di poin 18. Berikutnya nomor 12. Ditulis loh ya. Wino nggak mau ngirimkan kunci nanti kalau kalian nggak mau nulis. Nomor 2. Sebutkan sikap-sikap yang dapat mencamakan kebersamaan. Iri hati, Rasanya ya. iri hati, marah, sombong, Ada di poin 21. sudah terlanggannya. Ditulis nomor 2-nya, iri hati, sombong, amarah, mudah tersinggung, itu ditulis. Di poin 21. Sudah? Sekarang yang nomor 3. Absen 13. Orang yang senantiasa mendengarkan firman. Soalnya dibaca dulu. Oke. Soalnya nomor 23. Jelaskan menurut Yesus anggapan saudara. Orang yang senantiasa mendengarkan
firman-Nya dan melaksanakan dalam kehidupannya. Iya, jawabannya ada di poin ke nih 23. Orang yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya dalam hidupnya, atau mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga juga boleh. Itu jawabannya ya. Ada di nomor 23. Poin 23. Sekarang absen 14. Sebutkan sikap-sikap yang dapat mempererat hubungan kita dengan sesama. Persaudaraan, sikap menghormati, menyayangi. Iya, ini ada di poin nomor 25. Sikap persaudaraan, menghormati, menyayangi, menghargai. Boleh ditambahkan sendiri ya. Oke. Udah di poin ke-25. Lanjut nomor 5. Nomor absen 15. Ya, nomor absen 15. Jelaskan pesan dari Injil Markus ayat 3 bab 31 sampai 35. Loh kok, Vio, mesti ini lupa ya. Kamu lama gak membaca kitab suci ya? Kok lupa cara membaca Injilnya gimana? Lupa saya, Bu. Gini loh, Markus 3 ayat 31 sampai 35. Iya, jangan kebalik. Yang depan itu yang bab. Aduh. Ayo nanti belajar lagi. Ini bulan BKSN loh, Mas Ian ya. Yang depan ini bab, titik 2 ayat. Ini sampai bab 3 ayat 31 sampai 35. Yo. Apa pesannya? Agar kita selalu memiliki semangat persaudaraan dalam berhubungan dengan orang lain. Iya. Nomor 24 itu ada jawabannya ada di poin nomor 24. Agar kita selalu memiliki semangat dalam persaudaraan dalam berhubungan dengan orang lain. Sampai di sini ada yang masih ingin ditanyakan dalam Tidak ada, Bu. Ya. Nomor 3 jawabannya apa, Bu? Nomor 3 apa soalnya? Untuk bisa membantu dan berbagi, orang harus mempedulikan sesamanya dan mengorbankan dirinya demi kepentingan Bersama. Oke, terima kasih. Oke. Kalau sudah tidak ada, kita bisa akhiri dengan Emily mau tanya, Bu. Emily. Yang tadi yang jelaskan alasan yang mendasari adanya persahabatan sejati itu tadi halaman 2 nomor berapa ya? Nomor 18. Bu Ino. Kok nomor 26 di sini nggak ada ya nomor 6 ya yang di Romawi 3 itu? Ya enggak ada, cuma sampai 5 aja. Bu, Oke? ini dikumpulkan enggak, Bu? Enggak usah, nanti yang dikumpulkan yang PR-nya aja. Kita akhiri dengan berdoa, sampai jumpa minggu depan lagi. Selamat berlibur Sabtu minggunya. Oke. Enggak seminggu loh, Bu. Enggak seminggu lah, Bu. Sabtu minggu. Sabtu minggu. Oke. Sampai Bu Ino bibirnya nyoro-nyoro biar kamu jelas.